Tihama, Hijaz, ada sendiri. Hijaz itu Mekah, Medina itu Hijaz daerah. Ya, Tihama sih Dion dewe, Kawazun dewe, Tamim dewe, Kinana dewe, Kobila itu, apa Kobila? Ini sepuluh kok ono anu nih, ono kata Quraisy. Hijaz itu rasanya. Hijaz itu Mekah Medina. Itu Hijaz. Oke, itu kan ada aliran Hijaz, ada aliran Rokyu kan gitu. Ya aliran Hijaz berarti ahli Madinah seperti Imam Malik dan sebagainya. Ar-Ra'yu Abu Hanifah di Irak. Rasionalis itu Abu Hanifah. Radikal ya Imam Hambali. Akhirnya radikal. Syafi'i wasatiyah. Wasatiyah apa namanya moderat. Imam Malik itu tradisional. Pemimpin tradisional. Abu Hanifah rasional. Karena dia tidak banyak menerima hadis, tidak menerima teks banyak. Makanya dia berkembang di Irak. Jadi karakteristiknya ya. Kalau Imam Malik tradisional, Imam Syafi'i moderat, Hambali radikal. Jadi itu anunya, apa namanya, tipologinya, tipologi berpikirnya begitu. Maka ya karena apa? Karena masing-masing seperti Abu Hanifah karena banyak menerima teks, maka yang jalan dalam menentukan hukum itu rasionya. Siapul makom itu. Ya siap. Rasio itu bukan berarti tanpa dalil, udah pakai kias, pakai gitu. Di Pak itu kan kalimatnya ada Tihama. Asumin Tihama. Iya. Hai nayat hai Tihama. Mekah itu juga Ya ada Tihama. Tihama. Jalan ada ngene anu ngene apa munggo wetang Tihama itu mana ada kan muncul. Tihama juga kalau muncul itu Tihama barang. Nyoba tumin Tihama on albit Kacau. Bid'ah hasanah. Kalau negara ceramahnya mengakui itu yang dengan haroka itu yang Khalil Al-Farad. Imam Khalil bin Rasul. Saya lihat di Google. Yahya ibnu Umar. Enggak. Ya, mudah. Al-Hazzad itu. Apa? Al-Hazzad. Al-Hajjaj As-Saqafi bin Yusuf bin Ahmad yang suka Khalil. Mungkin ada yang Hazzad itu memberikan kebijaksanaan mungkin, perintah mungkin. mungkin pada waktu itu pemerintahnya mungkin Hajjaj. Kan gubernur di Irak kan. Itu gubernur yang paling kejam. Al-Hajjaj. Oh, Tihama petanya harus daerah pesisir mulai dari sebelum Yordan sampai San'a. San'a itu cuma pesisir daerah Serijon. Ya ono itu kalau ono ahli peta ya. Hatumin Tihama. Coba tuh min Tihama. Itu apa itu? Hai nayat hai Tihama. Oh enak gua. Saja ayo wae. Ya itu. Nanti mengkritisi di Pak ya. Analisis Analisis di Pak ya. Atibai. Atibai. Dibai. Imam Al-Barzanji. Atibai. Nah ya, walidalika yang tolit, tapi tidak selalu ya tolit. Dari bagiatil ayat. Fa inna qaulatu apa khairuddinillah ya bagun. Hanya itu hamzanya hamzah ingkari. Hamzah ingkari. Bukan tanya, itu jawaban enggak. Ingkari. Membedakannya dari apa? Makom.
Siap. Iya. Karena yang tidak butuh jawaban ya berarti ingkar. Kalau itu alihatan itu AA asalnya. AA lihatan. A tadi hamzahnya yang satu dijadikan huruf mat. Jadi alihatan, AA lihatan. Apakah Tuhan dunallah turidun? Ingkar, ingkar. Apakah Anda menghendaki Tuhan selain Allah? Ya, ini jelas ingkari. Iradatum aliyah dunallah min ghairi khasrin. Nah, itu didahulukan tapi tidak khasar. Jadi tidak semuanya yang di rutbahnya di akhir kemudian dikedepankan itu lil khasrin. Adawatnya namanya adawatul qasri. Ada ma sama ilah, ada innama dan ada nafila. Kalau indah maksud. Indah. La Nek in bimana ma, iya in Bimana nafi. in nafi. Bisa. Pada tidak. Bisa. In huwa illa wahyu. Nah, in makna ma. Di ana in itu in nafi, Nafi. bukan syarat bukan. Nek syarat masuk pada fi'il. In huwa illa wahyun yuha. Yang diomongkan itu hanyalah wahyu, tidak selain wahyu. Hasar. Adawatnya namanya adawatul qasri. Berarti selain wahyu yang tidak disebut Tidak disebut wahyu. Selain itu tidak disebut hasr. hasar. In huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan itu pasti wahyu. Atau yang mahaqquhu ta'khir itu maqdimah. Yang semestinya di akhir, tapi di sini tidak semuanya. Tidak semuanya. Layat tor itu, mutorid itu sesuatu yang ajek, baku. Sudah ya, sampai di sini dulu. Kasihan Tamam Hasan ini. Ayo. Masih boleh. Terusnya gitu. Aqsamul kalim. Halaman 86 ya. Aqsamul kalim ini. Macam-macamnya al-kalim. Sementara ini pembagian kata itu didasarkan kepada makna. Ya, isim apabila menunjukkan benda, fi'il apabila menunjukkan kejadian atau pekerjaan, harf apabila menunjukkan makna harofat, connect antara fi'il dengan isim atau isim dengan fi'il. Ya, itu connect. Oke. Nah, maka ketemunya kalimat itu ya isim fi'il harf. Isim fi'il harf. Dan ini masing-masing membawa makna. Membawa makna. Misalnya Muhammadun, dari segi taksim, dari kacamata taksim, Muhammadun adalah isim. Oke. Mabnanya, mabna taksimnya mufa'al. Mufa'al, mabna. Dari segi sharaf, ifrad, mufrad. Mabnanya karena tidak ada tambahan akhirnya alif nun. Mabna. Jadi selalu analisisnya begini ya. Taksim
Dua, taksim dengan tasrif. Taksim. Taksim. Selalu begini. Taksim terus tasrif. Taksim maknanya apa, bentuknya apa, mabna. Tasrif juga begitu, makna tasrifnya apa, mabnanya apa, selalu begini. Jadi antara taksim dengan tasrif. Kalau taksim itu umumnya makna dalam hal klasifikasi kalimat. Taksim maknanya isim. Oke. Contohnya yang nyata itu yang nyata. Ini kan yang abstrak. Ini udah utuh. Ya, yang muncul di bibir, di lisan itu kitabun. Maknanya isim. Mabnanya fi'al, kitab fi'al. Itu mabna taksimnya, mabna taksimnya. Tasrifnya maknanya ifrad. Ifrad, mufrad. Karena tidak ada tambahan apa-apa. Atau makrifah karena alam, alamiah. Mabnanya adamu ziyadati alif nun misalnya dan sebagainya. Nah, itu. Jadi selalu taksim, tasrif, taksim, tasrif. Taksimnya maknanya apa, mabnanya tasrifnya. Ya, tasrif itu lawasiknya. Sesuatu yang menempel. Nah, itu di sini. Maknanya apa, mabnanya apa, selalu begini. Makanya bukunya makna apa, mabna. Baik maknanya taksim atau maknanya tasrif. Nah, sekarang bahas taksim. Taksimul kalim. Nah, kriterianya apa? Nah, ini kriterianya. Tamam Hasan membagi kalimat itu tidak didasarkan kepada maknanya saja, tetapi kepada mabnanya, juga kepada ma'aninya. Maka ada kriteria-kriteria yang dibuat, ya, yang dibuat. Aqsamul kalim. Laqad ra'ayna anna nidhama sarfi lil lughatil arabiyyatil fusha yumkinu an yudha'a fi surati jadwal. Halaman 88 saya mantu. Saya Iya. saya apa? Iya ya. Wa awwalu ma nabda'u bihi Wa awwalu ma nabda'u bi anana najidu taqsim al-tija'a bin nuha fi hajatin ila i'adatin nazar wa muhawalati ta'dil bi insya'i taqsimin akhar jadid mabniyin ala istighdami aktsara diqqatan li'tibarai al-mabna wal makna ala daini dzakarna huma wa fasalna al-qaula fi kullin minhuma. Ini ya. Pembagian kata yang dikemukakan oleh orang ahli nahwu dahulu itu bihajatin ila i'adatin nazar, perlu dievaluasi kembali, perlu dipertimbangkan kembali. I'adatin nazar. Nazar itu apa? Nazar itu mempertimbangkan, mempertimbangkan. Wa muhawalati ta'dil. Apa ta'dil itu? Dirubah, direvisi. Dan usaha merevisi yaitu dengan bi'insa'i taksimin akhar jadid, yaitu dengan memunculkan klasifikasi baru. Mabniyan ala istighdami akhar diqqatan, dengan memakai metode yang lebih detail, lebih canggih, dengan menyertakan li'tibarai al-mabna wal makna, dengan menyertakan mabnanya dan makna dan bentuknya, dua-duanya.
Alladzaini dzakarnahuma wa wasalnal qaul fi kullin minhuma, yang telah kami sebutkan di atas dan kami perincikan fasalna al-qaul fi kullin minhuma. Fasana jitu fit taksimil jadid makanan mustaqillan bi ismin jadid. Oleh karena itu di dalam klasifikasi yang baru ini kita akan mendapati tempat yang independen, ya, mustaqilan bi ismin jadid. Ada tempat yang independen untuk pembagian yang baru, yaitu apa? Huwa as-sifah yumkinu lahu an yaqifa jamban ila jambin ma'al isim wal fi'il duna ayakuna juz'an min awalihima wala muttaqidan ma'athanihima wa sanara anna sifat takhtalifu mabnan wa ma'nan anil asma ala rahmi ma ra'awnuha min anha minha kama takhtalifu al asas nafsi anil af'al. Ada pembagian yang baru muncul, yaitu sifat. Sifat itu tidak bisa masuk pada isim, juga tidak bisa masuk pada fi'il, sekalipun maknanya kadang dekat ke fi'il, dan tidak bisa juga masuk kepada isim. Jadi harus mempunyai klasifikasi tersendiri. Oleh karena itulah maka Tamam Hasan membagi isim, fi'il, adawat, haraf, terus sifat. Domir sendiri, dorof sendiri, terus khawalif. Benar. Jadi sifat tersendiri. Misalnya qatilun itu isim, enggak bisa. Jamilun itu isim, enggak bisa. Harus menempati kedudukan, menempati klasifikasi tersendiri. Enggak bisa digabungkan kepada Ibrahim Badri sebetulnya bisa menerima, tetapi judulnya harus dirubah. Ismiyat. Ismiyat itu termasuk kelompok-kelompok isim, di dalamnya ada dhamir, juga ada sifat. Tamam Hasan enggak, isim sendiri, sifat sendiri. Bahkan alif lam takrif yang nempel pada isim itu disebut sebagai al takrif. Tapi kalau alnya nempel pada isim sifat, kepada isim sifat, ya, kepada sifat, alnya berubah menjadi al mausul, al qatil, alladzi qatal. Nah, apa kriterianya membagi kata-kata tersebut? Ada kriterianya. Ini yang penting. Pemikiran kriteria ini yang penting. Hasilnya di sifat, isim belalah, sebuah apa penting itu. Tapi sebagai kajian akademis, yang terpenting itu apa? Alat explore, alat untuk meneliti ini, menganalisis ini, itu yang penting. Prosesnya itu yang penting. Prosesnya. Wa huwa as-sifa yumkinu lahu ayyaqifa jamban ila jambin, dia bisa bersanding dengan isim atau dengan fi'il. Duna ayakuna juz'an min awalihima, dan dia bukan bagian dari isim dan juga bukan bagian dari fi'il, sekalipun maknanya sama dengan fi'il. Wala muttakhidan ma'atanihima, dan tidak bisa menjadi satu dengan isim atau fi'il. Wasanaro anna sifat takhtalifu maknan wa mabnan anil asma'. Dan kita nanti akan kita lihat bahwa sifat itu beda dari isim, beda dari segi makna dan mabnanya beda. Dari makna dan mabnanya beda dari isim. Ala rahmi maru'anuha min anha minha, sekalipun ala rahmi bahwa yang dilihat oleh para ahli nahwu bahwa sifat itu dari isim. Kama takhtalifu al asas nafsihi minal af'al anil af'al, juga beda dengan fi'il. Karena sifat itu bisa mempunyai maf'ul, juga bisa. Maka seakan-akan dia fi'il.
Wasana jitu kadzalika makanan mustaqilan li ismin jadid wa dhamir. Begitu juga nanti dhamir mempunyai klasifikasi tersendiri. Di dalam klasifikasinya Kamal Badri, dhamir termasuk al-ismiyat. Tamam Hasan disendirikan. Jadi ismiyat itu yang masuk isim biasa itu, kemudian dhamir masuk, kemudian sifat masuk, ismiyat masuk isim. Jadi pembagiannya ismiyat, fi'liyat. Ini enggak isim sendiri, dhamir sendiri. Dhamir enggak bisa disamakan dengan isim, bukan. Dari segi makna atau maknanya beda. Waqat ad-dan nuha ad-dhamaira bainal asma. Orang alim nahwu menganggap ad-daya udu, menghitung atau menganggap bahwa dhamir itu dari isim. Aidon inda taksimihim bil kalim. Walakinana sanara ba'da qalil anna ifrad ad-dhamir bi ismin mustaqil lahu ma yubarriruhu sawa'un min khairil mabna aw min khairil makna. Yang nanti akan sebentar lagi kita lihat bahwa dhamir itu menempati tersendiri ifrad. Menempati klasifikasi tersendiri ifrad. Ad-dhamir bi ismin mustaqil lahu ma yubarriruhu, itu ada alasannya. Baik dari segi mabna atau dari segi maknanya. Wa hadhihi dhamair allati afradnaha bi ismin khas ya a'amu min an takuna dhamair shakhsiyah faqat. Ka ana wa anta wa huwa wa furu'a wa sana jitu fi taqsimina al-jadid makanan mustaqilan talitan, yaitu al-khawalif. Dan dhamir yang kami sendirikan dalam klasifikasi tersendiri itu lebih umum daripada, lebih banyak daripada dhamir saksiyah wa humahum. Itu dhamir syakhs namanya, dhamir person, personalitas. Ada dhamir itu dhamir isyarah, ada dhamir mausul, dan ada dhamir syakhs. Lebih umum masuk pada dhamir. Wasana jitu fi taqsiminal jadid makanan mustaqilan talitan lil khawalif. Ada muncul klasifikasi baru yaitu khawalif. Kalau dalam bukunya Ibrahim As-Samarra'i dalam kitab Al-Fi'il wa Azminatuhu dikatakan dengan asalib khosok. Masuk seperti mata ajubiyah itu asalib khosok. Nikma wa bisa. Wa ya anasir muayyana wa za'anuha baina aqsamil kalim likhtilafi mabna kullin minha an mabani al-ukhrayat wa ikhtilafi makna kullin minhuma an makna huna walakinnahum ghafalu amma yajma'u bainaha jami'an min anasir yarji'u ba'duha ilal mabna nafsihi wa yarji' ba'duha al-akhar ilal makna fa ya jami'an tasta'si ala dukhul fi jadwal isnadi aw tasrifi ma hiya jami'an tusta'malu fil uslub al-ifsahi al-insa'i at-ta'athuri al-infiali alladhi yusammaunahu effective language wa tilka hiya al-ikhala, bahwa orang ahli nahwu ghafalu, lupa dia. Anak dia ghafalu ama ya cuma ubahnya cuman anak itu. Karena dianalisis ada yang beda dalam maknanya, ada yang beda dalam maknanya. Faya jami'an tastaksi itu sulit untuk masuk pada jadwal isnadi. Kalau khawalif itu tidak bisa masuk pada jadwal isnadi. Jadwalnya Tidak bisa ada mustad lainnya, maka disendirikan. Yang bisa mempunyai jadwal isnadi ya bisa menjadi fa'il, ada fi'il, ada fa'il, ada mubtada, ada khabar. Kalau ini tidak bisa, tidak bisa masuk pada jadwal isnadi. Mengatakan tidak bisa masuk pada jadwal mustad dan mustad ilaih, tidak bisa. Tapi dipakai di dalam al-uslub al-ifsahi al-insya'i, dipakai dalam uslub tersendiri al-ifsahi wal-insya'i at-ta'athuri yang disebut dengan effective language. Batilka ya li khala
wasaud wa ta'ajjub wal madah wa dzam nikma wa bi'sa. Nikma wa bi'sa. Nikma nikmu nikmi tidak bisa. Ta'ajjub maaf ala bisa. Kau nak musat-musat ilah itu kan? Ta'ajjub kan? Tradisional bisa, ma'ajmala al-jabala bisa, maknya mata ajubiyah isim mubtada, ajmala fi'il madhi, berarti mananya itu tidak ada fi'ilnya mana. Ajmala fi'il madhi wa fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban, bukan lagi jawazan pada ta'ajub. Jumlah fi'il wa fa'il khobar, al-jamala maf'ul bih. Coba jangan lihat i'rabnya di Kafrawi dan sebagainya. Padahal tidak ada makna fi'ilnya sama sekali, tidak ada makna zamannya madinya, tidak ada. Ono fi'il lagi tidak ada. Padahal maknanya ma'ajmal jamala alam kata ajub. Makanya dia masuk khawalif. Tidak bisa masuk pada jadwal isnadi. Wal madh wa dzam. Warubbama alhaqna bihi alal mustawa an-nahwi la as-sarfi asalib ukhra kan mudba wal istighatha minan nida. Itu juga seperti nutbah. Nutbah itu seperti apa ya? Selama Ya. Ya itu semuanya nutbah masuk khawalif semua. Inti. Istighatha juga tak bisa masuk pada bab nida. Walaqad ista'artu ismal khalifah li adalla bihi, supaya lebih bisa menunjukkan li adalla bihi. Dalil adalla karena anak li adalla bi ala hadil ibarat mimma rawahu al asmuni anil faraq min annahu kana yusamma ismul fi'il khalifah. Isim fi'il isim fi'il masuk pada khalifah. Dan istilah khalifah itu adalah istilah yang diriwayatkan oleh Imam Asmuni dalam bukunya apa? Subban, Khasyatul Subban. Jadi Alfiyah itu disarai Ibnu Aqil disarai lagi menjadi Khasyatul Asmuni. Khasyatul Asmuni disarai lagi menjadi Khasyatul Subban. Jadi tidak ada ijtihad baru, cuma khasiat aja. Tidak ada ijtihad baru. Karena tidak ada ijtihad baru, maka kata tuku. Apa kata tuku? Bukan karena dalam ijtihad baru, belum ada cuy. Hukumnya sama ini gede. Kalau yang baru itu apa Ustaz? Kalau bukan hasil di atasnya ya. Yang sudah analisis Anak ada itu buku-buku yang baru yang linguistik itu yang kritik itu pun dalam rangka ya, tapi sudah dalam bentuk yang sudah dalam bentuk qawaid itu satu, sekalipun kritiknya masih lembek seperti bukunya Sauki Dev itu sudah menjadi qawaid, namanya Tajdid an-Nahwi. Tajdid an-Nahwi. Jadi sebelumnya bukunya itu apa ya, Taisir atau apa gitu, itu mesti teorinya banyak mengikuti Kufah. Seperti Kana Muhammadun Aliman, itu bukan khabarnya Kana, enggak. Kana itu sama fi'il, itu hal aja. Kemudian sudah jadi qawaid namanya Tajdidun Nahwi. Kemudian kritiknya Mahdi Al-Makhzumi dua buku namanya An-Nahwu Al-Arabi. Yang satu yang pertama mengenai internet ono itu kritiknya dan teorinya. Baru kemudian dalam bentuk qawaidnya, saya yang punya dalam bentuk qawaidnya. Mahdi Al-Makhzumi yang dalam bentuk qawaidnya saya punya. Sudah dalam bentuk qawaid. Dalam bentuk qawaid yang baru. Sehingga jumlah menurut Mahdi Al-Makhzumi 3.
Dilihat dari musnadnya, bukan musnad ilainya. Kalau dilihat dari musnad ilainya mesti isim, karena musnad ilaih mesti isim. Nah, yang penting dalam jumlah itu musnadnya. Musnad itu bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Makanya jumlah dibagi menjadi 3, menjadi jumlah ismiyah kalau musnadnya isim, jumlah fi'liyah kalau musnadnya itu fi'il, dan jumlah dzarfiyah kalau musnadnya itu jar majrur atau dzarf. Sudah berupa qawaid itu sudah. Kalau diterapkan dalam pembelajaran, kata itu dibagi menjadi berapa? Atau jumlah itu menjadi berapa? 3 atau 2. Karena dalam pembelajaran itu sebetulnya mengambil dari ilmu murni dulu, baru diterapkan. Tuh, misalnya begitu. Tapi tidak punya kriteria. Kriterianya apa? Enggak, masih lama. Nah, kalau ini, Imam Hasan ini baru ada kriteria. Memanfaatkan potensi bahasa tersebut untuk kepentingan bahasa itu sendiri. Memanfaatkan bahasa, fenomena bahasa untuk studi bahasa tersebut. Bahasa untuk bahasa. Bahasa untuk Hasan itu termasuk mujtahid bidang bahasa. orang mengatakan mujtahid hebat. Kalau saya enggak. Mufti. Karena dia menghidupkan apa yang telah dikemukakan oleh Abdul Qahir Al-Jurjani di dalam teorinya An-Nazm. Nazm. Seperti taklif itu nazm gitu. Jadi dalam hal ini Imam Hasan sebetulnya menghidupkan pendapat yang lama. Tetapi beda di dalam bidang taklifnya aja. Di dalam pembagian kata baru dia yang mujtahid lah, kata mujtahid. Nah, istilah khalifah itu sendiri sudah pernah dikemukakan oleh Asmuni, diriwayatkan dari Al-Farah. Al-Farah itu orang Kufah, mempunyai, sebab ada Al-Farah, ada Al-Kisah. Ada Al-Farah, ada Al-Kisah. Yang besar karyanya Al-Farah ini adalah Ma'anil Quran. Jadi menganalisis Quran dari analisis bahasanya namanya Ma'anil Quran. Ada. Bukunya ada, dicoba aja sampai Ma'anil Quran Farah, keluar tentu di internet itu. Di Surabaya ada Ma'ani Al-Quran Lil Farah. Tadi tak tuku, gak penting ini. Pak Wurmus mendapat lama. Kapan-kapan kepingin tak baleni sentek. Itu bahaya. Tapi di internet Ma'anil Quran Al-Farah. Itu delok ning komputer kan Ma'ani Al-Farah. Tak kaya. Nek iku gak usah tuku, sono dhewe, tapi macane gak enak nek laptop itu. Anil Farah min anaukana yusama ismul fi'il khalifah. Karena Farah itu menamakan isim fi'il itu sebagai khalifah. Bukan khalifah ya, khalifah itu wakilnya pangeran, khalifatan fil ardi. Tapi khalifah, apa khalifah itu? Yang nyaranya dari yang lainnya. Yang beda, yang khilaf dari yang lainnya. Khalifah. Khalifah. Ya khalifah itu apa istilahnya Farah itu? Untuk menyebut isim fi'il. Hayata, amin, itu isim fi'il, itu khalifah, masuk pada khalifah. Enggak bisa dimasukkan pada isim karena tidak menerima tanda-tandanya isim, tidak bisa juga masuk pada fi'il karena tidak menerima, maka disendirikan namanya isim fi'il. Nah, wong Arab biyen gak wani membentuk klasifikasi sendiri isim fi'il. Maka di dalam bukunya Al-Farah inilah dia menamakan isim fi'il itu sebagai khalifah namanya. Jadi menurut dia itu dalam Al-Quran
Kalau dalam bukunya Al-Farad yang pertama yang dibahas itu Alhamdulillah, bisa dibaca Alhamdulillah, bisa dibaca Alhamdulillah, ya. Saya baca. Abu Zakaria Yahya. Abu Yahya Al-Farad. Yang dibahas pertama itu ya Alhamdulillah, itu bisa dibaca Alhamdulillah, bisa dibaca Alhamdulillah, bisa dibaca Alhamdulillah, bisa di Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah karena ada Ahmadu isim Pak mutlak, maf'ul mutlak. Nek karena Alhamdulillah karena ada setelah du mesti ada ulu. Nek Alhamdulillah karena terus neli ada Al-Farad. Baca sak mono tok aku tapi nilainya enggak. Kayak Mubalik biasa kan mulut. Kalau buku kita pilih kayak maca kuat padahal. Lucu itu. Jadi terkenal. Min anau kana yusammi ismal fi'li khalifatan. Wa in kana ba'dul muhdatsin, orang-orang modern qad ta'awwadu nisbata dzalika ila Ibnu Jabir al-Andalusi. Tapi orang modern linguistik yang mempunyai istilah khalifah itu Ibnu Jabir al-Andalusi, orang Spanyol. Ibnu Jabir, bukan Al-Farad, tapi asmune Al-Farad. Wa dzaraf kadzalika bi hajatin ila makanin khas baina aqsamil kalim. Dzaraf juga disendirikan sama tamam Hasan. Gak bisa masuk izin, gak bisa. Jadi ada sendiri dzaraf, huruf. Baina aqsamil kalim li asbabin ta'udu min nahiyatin ila mabalid huruf. Ai suratiha al-mutlaqah. Karena mengapa dzaraf disendirikan? Karena bentuknya. Yang dimaksud dzaraf tamam Hasan itu bukan dzaraf amaman dan bukan. Itu menunggu itu dzaraf. Amama itu isim yang didzarafkan. Jadi beda antara dzaraf dengan maf'ul fi. Muhammadun yaqumu amamal bait. Amama itu maf'ul fi. Kalimahnya isim. Nek mundu kalimahnya dzaraf bukan isim. Beda dzaraf dengan maf'ul fi. Nek kedudukan fi'il fa'il itu maf'ul fi. Tapi nek pembagian kata itu dzaraf. Beda. Sampai memahami buku itu harus poin terang-terang. Malah-malah kiai biasa. Kiai Al-Masyuri kan kalah sampai. Sejalan dengan ila mabani duruf ay suwariha al-mutlaqah wa tadammiha ma'al kalimat wa taraqib. Begitu juga gandengannya dzaraf itu beda dengan isim biasa beda. Makanya disendirikan. Wa min nahiyatin ukhra ila ma'aniha allati takhtalifu an tasmiyah wal hadath wa zaman alladhi huwa juz'u makna al-fi'li li'anna nasanara anna dilalata dzuruf inama ya dilalatun ala alaqatin zamaniyah bil wadhifah wa laysat dilalatan zamaniyah bitadammun kaz zaman fil af'al wa sanara kadzalika anna asma'uz zaman wal makan kal yaum was sa'a wa amama wa ra'a qad tutrahu ma'aniya al-jamiyah wa tutakhadhu li nafsiha maknan wadhifiyan wa makna dzaraf. Fatu addu bin naql baina dzuruf maknan wa in ikhtalafat anna fil mabna li'anna asma' fil asli wa laysat hurufan. Seperti amama itu isim bukan dzaraf. Kalau dzaraf itu kan baru karena dia menjadi makna fungsional menjadi dzaraf. Amama itu baik. Kalimatnya sendiri bukan dzaraf. Amama itu naql. Binakal, dzaraf binakli. Walaysat dilalatan zamani ya bitadammun kazaman fil af'al. Wa sanara kadzalik anna asma' az-zaman wal makan kal yang wasa'a wa amama wa ra'a
Patut terahu ma'anil mujamiyah. Seperti yaum sa'a, batina yaum sa'a. Makna mujamiyahnya ditinggal. Baru dikai lapop dorof. Sa'a ama juga begitu. Makna mujamiyahnya ditinggal. Jamiah. Makna kalimat, makna mufradatnya. Waktu takhudu li nafsiha makna wadhifiyan. Makna wadhifi itu dhorof, maf'ul fi. Wa makna dhorof fatu adu bin naql baina dhuruf maknan wa in ikhtalafat anha bil mabna. Liana asma fil asli, liana yaum sa'a amama itu fil aslinya isim. Jadi karena isim, ya isim tidak berubah menjadi dhorof begitu. Mu'jamnya yang Maknanya mana jam yaum apa hari. Nek makna wadhifinya di hari. Di hari. Sana makna mujamnya apa? Tahun. Sana takala bakada di tahun. Itu mana dhorof sudah di tahunnya. ada di Ada mana di-nya itu makna dhorof, makna fungsional sebetulnya. Tapi makna aslinya isim dia. Yaum. Nggak bisa masuk isim, makanya harus disendirikan. Dan namanya dhorof itu amama yaum bukan dhorof itu nanti menurut sini enggak. Yang namanya dhorof itu mundur gitu. karena kan hanya dua kemungkinan Ustaz, makan dan tempat ini. Iya, makan dan tempat. Zaman itu makan dan tempat. Kalau ama-ama kan tempat ini. Amama kan di muka. Di tempat. Itu makna mufradat. Di mukanya makna mufradat. Muka itu makna mufradat, mukanya. Nah, makna dhorofnya Di muka. di muka. Tidak bisa. Namanya taksimul kalim, pembagian kata. Bukan makna fi'il fa'il, bukan makna fungsional. Mana kalimat yang dhorof, mundu misalnya, haitsu misalnya itu dhorof. Karena tidak mempunyai makna isim. Nanti ada di analisis di sini. Baina dzuruf maknan wa ikhtalafat ana fil mabna li ana asma fil asli wa laysat dzurufan. Bukan dhorof itu, yauma sa'a itu beda. Nanti makanya membedakan dia. Dhorof itu apa saja? Dan dhorof itu adalah termasuk daripada salah satu pembagian kata. Termasuk salah satu pembagian pembagian klasifikasi kata. Bukan kalau mana fungsional kan seperti fi'il, fa'il, maf'ul. Al-walad, al-walad. Al-waladnya isim. Mana fungsionalnya? Fa'il gitu. Kan dua. Nah, dhorof ya dhorof, asli dhorof. Dari keluarnya memang dhorof. Tidak isim kemudian menjadi dhorof, enggak. Bukan. Pembagian kata jadi ada isim, ada fi'il, ada dhorof sendiri. Dhorof yang dimaksud di pembagian kata itu dhorof secara Dhorof entah nanti ada kriterianya dia di sini. Bukan isim terus menjadi dhorof kan jadi dua nanti. Amama itu masuk klasifikasi isim. Kemudian kedua tadi dhorof itu enggak. Ambigu. Bukan dhorof dalam arti kedudukan seperti fi'il, fa'il, maf'ul, hal bukan. Dhorof dalam arti asal kalimat, klasifikasi kata. Kalau yaum sa'a kan isim. Terus kemudian difungsionalkan menjadi dhorof kan gitu, enggak berbeda gitu. Wasana tawasau fi fahmina lil adawat fanara al huruf minna adawatun asliyah wa nara ghairu adawatun mukhawwala kadhuruf alati tatasaddar jumlah tasarti abil istifham wa kal asma anakil altitus ta'malul idhamiyah istimalul harfi kana wasif al atiyah ala suwalil af'al
walakina tustakhdamu linaksiha istiqdamal huruf wa alum majar. Nanti kita telusuri satu persatu. Wal ma'ani taksimiyah wa tasrifiyah ala sawa tu'tabaru minal umum wal ittisa' wa syumul fi itaril lughah. Bi khaitu yasduqu alayya ya wa ta'ifatun ukhra minal ma'ani al-ama al-musabiyah kal itsbat wa nafi wa ta'kid wal istifham wa syarat ila akhiri anha maqulat lughawiyah kategori. Ma'ani taksimiyah maknanya taksim seperti isim fi'il haraf, makna tasrif, makrifat, nakira, mutanna, jamak dan sebagainya. Tu'tabaru minal umum wal ittisa. Itu kan makna secara umum. Wasumul fi itaril lughah. Kita itu yasduqu alayya ya wa ta'ifatul ukhra minal ma'ani al-ama al-musyabiyah kal itsbat wa nafi wa ta'kid wal istifham wa syarat. Anha maqulat itu adalah kategori. Tasbihan bihadil ma'ani lughawi al-ama fi ittisa'iyah wa sumuliyah bil maqulat al-mantiqiyah. Diserupakan dengan kategori logika. Wayal ajnas al-ulya alati latu jatu ajnasun a'lamina au a'am. Nah, di sini kategori logika kalau tidak salah ada 10. Itu disebutkan secara terperinci di bukunya yang pertama, Manahijul Waqti. Kedua-duanya bisa diteliti. Ada apa saja kategori logika yang masuk. Walaqad dzakarna min qablu anna ma'ani at-taqsim yu'abbaru anna bimabanin ya siyahum ma usarrafu min anwa'il kalim wa suwar al-mutlaqah lima lam yutasarraf minna wa anna ma'ani at-tasrif yu'abbaru anna bimabani al-lawasik wa zawaid nadhamair al-muttasila wa alamatat tasniyah wal jama' wa ta'ut ta'mir wa lam ta'rif fa idza qulna innal mabna wal mutakallim. Kalau misalnya makna itu makna taksim, itu makna isim, fi'il, makna harf, makna adawat, makna dhorof, makna dhamir dan sebagainya. Kalau tawasik morfem itu namanya makna tasrif. Makna tasrif. Mulanya jamak, wawun nun, alif nun itu tasrif. Ma'rifat, nakira, al, sebagainya itu tasrif. Wa idza qulna innal mabna wal mutakallim. Misalnya mabnanya bentuknya mutakallim. Abul mutanna atau muannats atau ma'rifah. Fa innal ladzi naqsuduhu anna lahiqa awiz zaida allati khassasaha qawaidun nizam sarfi li ta'bir an hadzal makna qad tahaqqaqat bi alamati ya ijaban bil dzikri aw salban bil khadfi awil istitar bi ma'unatil qarina alati. Kalau misalnya mutanna, jamak, muannats itu ditakbirkan, diungkapkan dalam mabna ya dalam bentuk lahiqa atau lasika. Nek makrifah ya ono alif, nek nakira ono tanwinnya, nek mutanna ono alif nunnya. Itu semuanya adalah morfem. Awasik wa zawaid atau kata beta ta-nya zawaid. Bahwa itu nizam musafir takbir an hadzal makna. Wa qad tahaqqaqat bi alamatiya ijaban bi dzikri. Maknanya bisa ijab, positif kalau dia disebutkan. Bisa juga kalau tidak disebutkan itu makna salbi atau negatif. Seperti kataba misalnya. Kataba itu pelakunya siapa dia? Kalau dua orang kataba ada alifnya. Kalau jamak katabu. Kalau kataba karena tidak ada tambahan alif dan tidak ada tambahan wawu atau tak katabat, maka itu huwa. Itu namanya salban. Jadi ijaban kalau ada tambahannya, kalau salban kalau tidak ada tambahannya. Ijaban bil dzikri aw salban bil khadfi. Dhamir mustatir lah begitu itu ijab berarti. Khadf. Bima'rifatil qarina al-lafziyah bil ma'nawiyah ala nahwi ma sanara fi dirasatil qara'in al-madhkura
fi makaniya minal kalam an-nidhamin nahwi insyaallah. Wa min huna yattadihu anal aqsam as-sab'a itu rek duduk iya yattadihu anal aqsam as-sab'a allati irtadaina halil kalim muwaddifina biha mawatinad du'fi fit taqsim alladhi irtadahu nuha min qablu ya kama sayati. Ada al-ismu, ada as-sifat, ada al-fi'lu, ada dhamir, ada khalifah, ada dhorof, dan ada al-adatu. Berarti 7 karena tambahan al-adatu itu khabar. Ada isim sendiri, sifat sendiri, ya, kemudian fi'il sendiri, dhamir sendiri, khalifah, mata ajubiyah, nikmah, bisa, dan sebagainya. Dhorof tersendiri, terus haraf al-adat, ya, istilahnya Basroh haraf, kalau istilahnya Kufah itu adat. Lebih baik memakai kata-kata al-adat itu karena dia menunjuk pada fungsinya, karena fungsinya sebagai al-adawan. Wa sanuhawilu fima yali an nufarriqa baina kulli wahid min hadhil aqsam wa bainal aqsam al-ukhra min haitsul mabna min haitsu surah al-irabiyah al-wirba al-sigha al-jadwal al-dusaq wa tadam ar-rasm al-imla'i. Rasm al-imla'i itu masuk kriteria itu. Wa min haitsul makna ay min haitsul tasmiyah itu isim fi'il penamaannya, wal hadath zaman ta'liq ya alim bil makna al-jumali ala anna yang bagilana anu nabiyya qabla kulli syai' ila anna laisa makna irad hadil ma'ani mabani wal ma'ani jami'an ana kula qismin minal kalim labudda an yatamayyaza min qasimi min hadin nawahi jami'an id yakfi an yaktalifal qismu anil qismi fi ba'di hadil mabani wal ma'ani. Fal muhim ala yakuna tafriq min haidil mabani faqat wa in ta'addadat abil ma'ani faqat wa in ta'addadat aidan id labudda an yatadhafar. Ini anunya ini teorinya ini ayatadhafar ya, numpuk jadi satu. Korina namanya tadhafurul qara'in. Tadhafar itu numpuk jadi satu. Ya ta'awan. Itibarul mabna wa itibarul makna fit tafriq baina qismin bi aini wa baina baqiyati al-aqsam. Jadi teori yang disebut tadhafur al-qara'. Jadi tidak melihat dari satu segi saja tidak. Karena misalnya isim dengan dhamir misalnya ya, ada yang sama dan ada yang beda. Isim bisa menduduki kedudukan musnad ilaih dari segi tauziknya, ya. Bisa menjadi musnad ilaih. Dhamir juga bisa. Ini sama berarti. Yang membedakan apa antara isim dengan dhamir? Kalau isim misalnya bisa menerima al, dhamir tidak. Nah, isim bisa menerima tanwin, dhamir tidak. Isim bisa dari segi makna bisa mempunyai referensi. Dhamir referensinya berubah-ubah. Nah, itu misalnya itu. Jadi ada yang sama sebagian, ada yang tidak sama. Itulah yang menjadi kriteria untuk membedakan ketujuh klasifikasi kalim tersebut. Ya. Yang pertama dibahas nanti isim. Apa ya isim itu? Macam-macam sudah. Kriterianya apa? Kalau ini dipahami, insya Allah sampai jadi kiai plus. Kiai plus. Plus apa bro? Indro Aina nggak boleh kan? Ya Indro. Ya Indro apa? Indro. Ya Indro apa? Aina. Ini dari Indri. Anu rek, buah-buahan itu anu. Buah-buahan nurutan ini. Wah, subhanallah. Buah-buahan itu tutupan rek. Tutup bid'ah itu. Mulutan yang mulutan sing bid'ah mesti ayo nabi ning sisi lahir nabi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.